Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Farizi dari 12 1. Di sini saya akan memberi contoh kasus hukum di Indonesia dan menganalisisnya. Pria dibacok 5 orang yang mengaku dari ormas. Kronologinya, Irfan Kurniawan mengalami luka bacokan yang cukup parah. Setelah dikeroyok, 5 orang yang mengaku berasal dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Warga Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan itu harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kejadiannya di perempatan DDN Pondok Labu tengah hari, kata Komisaris Nuredi Irwansyah, Kapolsek Metro Cilandak, saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat tanggal 14 Desember 2012. Peristiwa tersebut berawal saat Irfan sedang mengatur lalu lintas macet di perempatan DDN. Kronologi selanjutnya, tiba-tiba muncul rombongan pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menyerobot jalur. Melihat tingkah tersebut, Irfan langsung menegur seorang pelaku. Namun teguran itu justru tidak diterima oleh pelaku yang langsung menghentikan kendaraannya. Tegurannya dijawab dengan keras juga, kata dia. "Kamu gak tahu apa saya ini anggota ormas," kata Nuredi menirukan ucapan pelaku, dibantu rekan-rekannya. Pelaku lantas membacok korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis golok. Korban yang terluka parah di bagian tangan, kepala, bagian belakang, dan punggung. Kemudian dilarikan warga ke Rumah Sakit Marinir Cilandak untuk mendapat bantuan medis. Sementara itu, petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran setelah mendapat keterangan dari beberapa saksi dari lokasi kejadian. Hukuman untuk pelaku ini dibuktikan dengan adanya laporan dari beberapa saksi di TKP yang langsung melaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Di sini jelas bahwa perbuatan kelima orang tersebut melanggar hukum, yakni pasal 351, 354, dan 358 KUHP tentang penganiayaan. Kasus ini khususnya diatur dalam pasal 351 ayat 1 dan 2 yang berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian diatur juga dalam pasal 354 ayat 1 yang berbunyi barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan untuk pengeroyokan diatur dalam pasal 358 ayat 1 yang berbunyi mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Pembacokan akan dikenai hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan 2 dan 354 ayat 1 KUHP, sedangkan teman-teman yang membantu orang yang membacok tersebut dikenai hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan pasal 358 KUHP. Faktor penyebabnya: 1. Sifat pelaku yang egois. 2. Kurangnya rasa takut hukum. Yang ketiga, kurangnya rasa menghargai peringatan dari orang lain. Jenis pelanggarannya penganiayaan, pengeroyokan, dan pembacokan.